Selamat datang dalam menikmati hidup sehari-hari. Senang sekali Anda bergabung dengan saya. Anda tahu kita semua memiliki kecenderungan untuk menyalahkan sesuatu sebagai penyebab masalah kita. Tapi sebenarnya menyalahkan bukan jawabannya. Kita perlu bertanggung jawab. Mudah sekali ketika kita mengalami masalah untuk terfokus pada masalah itu dan tenggelam dalam perasaan masalah itulah sebabnya, dan sampai masalahnya selesai tak mungkin perilakuku bisa menjadi lebih baik. Sebenarnya karena Kristus hidup di dalam kita, Dia berikan kemampuan untuk memiliki perilaku yang baik di saat-saat yang sulit kepada kita. Seringkali tanggapan kita atas masalah yang datang adalah mengeluh. Tetapi mengeluh hanya akan membuka pintu bagi musuh untuk bekerja. Tapi jika kita bersyukur dan memiliki perilaku yang baik di tengah-tengah penderitaan, maka itu akan membuka pintu supaya Tuhan bekerja. Perilaku kita adalah pilihan yang kita buat, bukan tentang keadaan di sekitar kita. Jadi saat berikutnya Anda menyadari diri Anda sedang mengeluh, perhatikanlah bagaimana perasaan Anda. Mungkin Anda akan tetap merasa lelah, kecil hati, depresi, dan tidak menghasilkan apa-apa selain membuat Anda jatuh ke dalam tempat di mana Anda memiliki perilaku yang buruk sepanjang waktu. Tapi jika saja Anda memandang Tuhan, saya percaya Dia akan tunjukkan pada Anda apa yang harus Anda lakukan dalam situasi itu. Dan bukan hanya itu, ketika Anda memandang Tuhan, maka Anda bisa menikmati hidup Anda, sementara Anda menunggu jawaban itu datang. Harusnya kita selalu berdoa, Tuhan tolong awasi mulutku supaya aku tak berdosa menentang-Mu dengan lidahku. 1 Korintus pasal 10. Ya, saya akan membahasnya dari Alkitab hari ini karena saya ingin supaya Anda melihat bahwa ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini adalah sesuatu godaan. Ini adalah sesuatu yang pasti ingin Anda lakukan kalau Anda mau berhenti mengeluh. Berapa banyak yang berpikir kita harus bersyukur? Amin. Kita berdoa supaya kita mendapatkan sesuatu, tapi setelah dapat kita mengeluh. 1 Korintus 10 ayat 8. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Hingga pada suatu hari telah tewas tiba-tiba 23.000 orang. Ayat 9, janganlah kita mencobai Tuhan, mencobai kesabarannya, menentangnya, mencela Dia dan memanfaatkan kebaikannya seperti yang dilakukan beberapa orang, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat 10, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Katakan, aku membaca ayat ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, hingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Lalu ayat 11 dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup sekarang supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Mazmur 91 mengatakan tentang bagaimana Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita dalam ketaatan dan pelayanan kita. Dimulai dari ayatnya yang ke-1 dan ke-2 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, tak ada yang bisa menandingi kuasanya, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, kepadanya lah aku percaya. Lalu ayat-ayat selanjutnya hanya akan bekerja kalau kita mengatakan hal yang benar kepada Allah. Lihatlah, apa yang harus kita sadari adalah kita tak bisa hanya memilih hal-hal yang kita sukai. Alkitab katakan kepada kita dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 18, dalam segala hal mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Sekarang, lihatlah Filipi pasal 4. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Sekarang sesuai yang dikatakan dalam Mazmur 100 bahwa saya harus memasuki gerbangnya dengan pujian dan juga nyanyian syukur kepadanya. Lalu saya bisa mengajukan permohonan-permohonan saya kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya membutuhkan bantuan-Mu dalam pernikahanku karena semuanya tidak berjalan dengan baik. Saya butuh perubahan pada anak-anakku dan oh ya Tuhan, aku membutuhkan bantuan-Mu di dalam pekerjaanku Tuhan. Rasanya aku sedang tidak sehat sekarang, punggungku sakit. Kepalaku juga sakit dan tetanggaku benar-benar membuatku kesal pada saat ini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan kalau Engkau tak bergerak dan menolongku. Dan ngomong-ngomong Tuhan, terima kasih atas karya-Mu dalam hidupku dan untuk semua yang telah Engkau lakukan dalam hidupku. Jadi kita mulai dengan dasar Tuhan, aku mengasihi Engkau begitu baik kepadaku. Aku berterima kasih kepadamu. Untuk keselamatanku, terima kasih karena aku bisa datang ke tatamu yang luar biasa ini. Tuhan, ada hal kecil yang sering kali aku sebut sakit punggung, sakit kepala, atasanku yang membuatku kesal, kakiku yang besar, kakiku yang kecil,
Tidak apa-apa. Ini tidak akan membutuhkan waktu lama. Seharusnya kita bisa mengatakan tentang semua kebutuhan kita dengan cepat. Lalu kita kembali kepada Tuhan. Terima kasih banyak Engkau sudah dengarkan doaku. Dan terima kasih atas karyamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau akan mengatasi semua hal itu kepadaku. Amin. Kalau Anda habiskan lebih banyak waktu untuk minta daripada untuk memuji dan bersyukur, itu tidak seimbang. Kalau seluruh isi doa Anda hanyalah hal-hal yang akan Anda inginkan supaya Anda merasa bahagia, itu tidak seimbang. Kebanyakan dari kita, jujur saja termasuk saya. Maksud saya sebenarnya saya sudah tidak seperti ini lagi, tapi saya pernah terbiasa melakukannya dan Tuhan menantang saya tentang hal ini. Suatu hari dia berkata kepada saya, perhatikanlah lagi kehidupan doamu dan bandingkan dengan Paulus. Rasul Paulus, dan saya bahkan tidak bisa menemukan satu ayat yang menunjukkan Paulus mendoakan keinginan jasmaninya. Semua yang diminta Paulus, bahkan ketika dia mendoakan gereja, adalah permohonan tentang rohani, supaya mereka semua mengenal kasih Tuhan, supaya ketika mereka mengalami masalah dan persoalan, mereka tidak menggerutu dan juga mengeluh. Menakjubkan sekali hal yang dia doakan untuk mereka, supaya mereka dapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan Anda tahu apa? Kita terlalu tenggelam di dalam hal-hal ini. Hal yang menurut kita harus kita miliki untuk mengurangi sedikit rasa sakit kita, dan akan meringankan kesusahan kita, akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Tetapi masalahnya adalah kita tidak berdoa untuk hal yang benar. Kita tak akan pernah benar-benar bertumbuh, karena apa yang sesungguhnya perlu kita ketahui adalah Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengetahui betapa Dia mengasihi kita. Sekalipun kita mengalami cobaan, kita tahu bahwa Dia mengasihi kita. Mengetahui firman-Nya, mengetahui kuasa yang ada dalam darah Kristus, mengetahui kuasa yang ada dalam nama Yesus untuk berjalan di dalam kebijaksanaan. Alkitab katakan kepada kita, jika engkau mencari kebijaksanaan seperti saat engkau mencari emas dan perak, engkau akan berkelimpahan dan berumur panjang. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa untuk kelimpahan, umur yang panjang dan hadiah-hadiah, dan kita melupakan kebijaksanaan begitu saja. Kita minta hal-hal ini, lalu kita bahkan tak memiliki cukup kebijaksanaan untuk memahami kuasa dari perkataan. Bahwa di dalam perkataan ada kuasa hidup dan maut, dan bahwa kita perlu bertanggung jawab atas kata-kata kita. Anda tahu apa? Masalahnya adalah semua orang dicobai dengan hal seperti itu. Kita merasa tergoda karena kita memiliki keinginan daging. Tapi intinya adalah kita harus benar-benar belajar untuk tidak berjalan di dalam keinginan daging kita, kemanusiaan kita. Kita harus belajar untuk berjalan dalam roh. Anda tahu apa artinya berjalan di dalam roh? Begini maksudnya. Maksudnya adalah Anda akan melakukan hal yang harus Anda lakukan, meskipun Anda tidak menyukainya, atau Anda harus melakukan apa yang benar walaupun Anda masih merasa tidak adil. Anda harus tetap bersikap baik bahkan ketika rasanya Anda ingin menampar seseorang. Anda harus tetap tersenyum dan bersikap baik ketika rasanya ingin menampar seseorang. Anda bilang, ya iblis. Kalau saja iblis tidak menggodaku. Iblis. Kita lebih sering membicarakan apa yang dilakukan iblis dibanding apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kalau iblis tidak menggodaku, ya bisakah saya memberitahukan sesuatu kepada Anda kalau saja kita menggunakan lebih banyak waktu untuk berlutut dan menyembah dan memuji dan bersyukur kepada Tuhan, maka segera masalah kita dengan iblis pasti akan berkurang. Ayo kita belajar untuk hidup dengan perilaku bersyukur. Jangan hanya memikirkan setahun sekali untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau selalu setia. Terima kasih Tuhan, jika aku kehilangan pekerjaan, Engkau akan memberikan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara anak-anakku. Engkau sudah mengubahku. Engkau sudah mengubah mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dalam setiap perkara, apakah itu perkara besar ataupun kecil, benar-benar penting. Pertama-tama ketika kita mempercayai Tuhan, itu mengizinkan kita untuk masuk tempat peristirahatan Tuhan. Jika Anda saksikan saya saat ini, Anda sudah lama merasa frustasi selama yang Anda inginkan. Maka Anda perlu untuk mulai mempercayai Tuhan. Anda katakan, tapi Josh itu sulit. Serahkan saja, berserahlah. Anda tak bisa menyelesaikan masalah Anda sendiri, dan semakin cepat Anda menyadarinya, maka kehidupan Anda akan semakin baik. Alkitab katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap pikiranmu. Dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5 seringkali kita mengatakan bahwa kita
mempercayai Tuhan tapi kita merasa khawatir. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap pikiranmu. Bukan hanya dengan hatimu, tapi dengan segenap hatimu dan segenap pikiranmu. Tuhan mengasihi Anda dan Dia selalu ada untuk Anda. Dia ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Ketika Anda putuskan untuk percaya kepada Tuhan, Anda akan melepaskan jawaban Tuhan untuk Anda. Dan sekarang saya mendorong Anda untuk melepaskan beban Anda.